Saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibagi-bagilah tugas-tugas bangsa itu sesudah Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb dan Gunung Sinai mendapatkan perintah Tuhan yang ditulis di atas dua loh batu dan juga ditulis di lembaran-lembaran yang kita kenal kemudian disebut sebagai Kitab Taurat. Nah, salah satu tugas yang diberikan adalah khusus kepada suku Lewi, di mana suku Lewi itu mendapatkan tugas khusus untuk upacara-upacara di kemah pertemuan atau kemah suci, dan khusus untuk Harun dan keturunannya mendapatkan tugas di acara-acara korban yang dipimpin oleh imam-imam Harun, anak-anaknya dan seterusnya. Namun kemudian fungsi-fungsi pembagian itu yang dimaksudkan untuk menjaga kekudusan di mana hakikat dari Allah adalah kudus, ternyata kemudian diselewengkan oleh orang Israel. Sangat sering orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas kudus itu mereka nyelonong boy, alias mereka mengambil kesempatan, alias menonjolkan diri, alias mereka memegahkan diri untuk menjadi pemimpin upacara korban dan lain sebagainya, termasuk Raja Israel Selatan sesudah Israel pecah menjadi dua sesudah zaman Salomo, yaitu Raja Rehabiam di Israel Selatan itu Yudea, dia memimpin sendiri upacara korban, padahal Rehabiam bukan dari suku Lewi. Nah, saudara-saudara, hal ini sering terjadi. Orang-orang Israel yang bukan mempunyai tugas untuk itu, mereka melakukannya. Dan ini dikisahkan dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja juga, ketika para raja dan orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan itu mempunyai akal manusia untuk memerankan kemegahan berhubungan dengan Tuhan. Dan di dalam kitab 1 Tawarikh, hal itu dicatat kembali dan diungkap kembali, dan kita diingatkan bagaimana Tuhan memerintahkan bagian itu adalah untuk kekudusan Tuhan, sebagaimana hakikat Taurat adalah Allah sendiri yang kudus, maka perintah-perintahnya itu kudus supaya manusia pun menguduskan diri dengan segala aturan yang diberikan Tuhan dengan maksud baik itu. Nah, saudara, kita baca di dalam kitab 1 Tawarikh, di mana di situ ditulis tentang suku Lewi. Di kitab 1 Tawarikh pasal 6. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari, dan seterusnya. Anak-anak Amran adalah Harun, Musa, dan Miriam. Dan seterusnya. Anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Eleazar adalah dan seterusnya. Anak-anak Lewi di situ diungkap kembali Gerson, Kehat, dan Merari. Nah, saudara-saudara, Lewi itu salah satu dari 12 anak Yakub atau Israel, dan itu menjadi suku bangsa Lewi yang tidak terpisahkan dari 12 suku bangsa Israel yang lain, namun mereka mempunyai tugas khusus untuk pelayanan di kemah suci, di kemah pertemuan. Dan di sini dibedakan, ada orang-orang yang ditugaskan menyanyi di rumah Tuhan sejak tabut mendapat tempat perhatian di kemah suci, kemah pertemuan, dan kemudian diberikan rumah Tuhan di Yerusalem pada saat zaman Salomo. Yang tugasnya sesuai dengan peraturan adalah anak-anak dari Bani Kehat. Nah, ini berarti juga dari suku Lewi. Para pemuji Tuhan itu dari suku Lewi juga. Dan kemudian di kitab Tawarikh ini dituliskan tentang keturunan Harun. Nah, diungkapkan di sini mereka melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tapi khusus untuk Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukuman dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus. Nah, disinilah mereka mengadakan pendamaian bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hamba Allah itu. Nah, saudara-saudara, kita dapat membaca dengan jelas nama-nama mereka dan bagaimana kehidupan para umat Tuhan yang khusus melakukan pelayanan di perkemahan suci itu. Mereka ada di kota-kota orang Lewi. Nah, di dalam pasal 6 ditulis tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat perkemahan mereka, ya, di daerah mereka pada keturunan Harun, termasuk kaum orang Kehat yang mendapatkan undian pertama, yaitu di Hebron, di tanah Yehuda, dan tanah penggembalaan sekelilingnya. Nah, saudara-saudara, ini ada tempat-tempat untuk mereka. Nah, di sini dikatakan ada tempat-tempat penggembalaan. Dengan demikian, kehidupan mereka pun kalau tidak sedang bertugas juga melakukan kegiatan seperti umumnya masyarakat. Jadi orang Israel memberikan pada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Memberikan juga dengan biudi kota-kota yang mereka sebutkan namanya dari suku Bani Israel, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Nah, saudara-saudara, kaum yang lain dari keturunan Gad mendapat kota-kota suku Efraim sebagai daerah mereka. Nah, dengan demikian ada tempat-tempat penggembalaan yang di seberang sungai Yordan juga. Ini untuk keturunan Merari yang mendapatkan dari suku Zebulun. Jadi dari Bani Lewi itu mereka tidak mendapatkan khusus dari pembagian 12 suku itu, tapi mereka mendapatkan dari suku-suku yang lain. Ya, dan ini karena sudah dikatakan di dalam firman Tuhan kepada Musa bahwa mereka tidak mempunyai pusaka. Nah, tetapi pusaka mereka adalah Tuhan. Maka bagaimana untuk kehidupan sehari-harinya? Ya, mereka mendapatkan bagian dari suku-suku lain yang mendapatkan pusaka. Jadi pusaka mereka adalah bagian dari suku-suku yang lain. Nah, saudara-saudara, sekali lagi itu ingatkanlah kita tentang firman Tuhan di kitab yang sebelumnya di Taurat, pembagian pusaka kepada 12 anak
bangsa Israel itu adalah untuk 11 suku mendapatkan pusaka dengan tanah dan sebagainya, tetapi untuk suku lain mereka tidak mendapat, tetapi mereka mendapatnya dari suku-suku yang lain itu. Karena mengapa? Pusaka mereka adalah Allah sendiri sebagai tugas mereka untuk melayani Allah dalam kemah pertemuan dan kemah suci. Tapi bagaimanapun juga dalam keseharian mereka butuh tempat tinggal, butuh makan dan sebagainya, maka mendapatkan bagian pemberian dari suku-suku yang lain. Bagaimana aplikasi rohani kita pada saat ini? Sistem gereja banyak macam-macam. Ada yang hamba Tuhan langsung mendapatkan dari para umat, persembahannya diberikan semuanya kepada hamba Tuhan itu, dan hamba Tuhan itu mengelola karena mereka tidak bekerja yang lain. Jadi persembahannya langsung ditangani hamba Tuhan itu. Tapi pada sistem-sistem yang lain tidak demikian. Itu persembahan diatur oleh organisasi, lantas dari organisasi para pendeta mendapatkan gajinya yang diolah dari persembahan umat itu. Nah, perbedaan ini semuanya adalah perbedaan tafsir. Ada yang seperti menjalankan tugas keimamatan seperti dalam perjanjian lama ini, dan ada yang sistem yang modern dalam organisasi dan pendeta sebagai hamba Tuhan atau pekerja itu digaji. Jadi persembahan tidak langsung menjadi milik pendeta. Nah, saudara-saudara, ini adalah dinamika organisasi pelayanan pada Tuhan, tapi intisarinya bagi kita umat secara umum bukanlah pada hal-hal yang bersifat teknis itu, tetapi bahwa segala kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, dan pelayanan kita pada Allah itu tidak dapat dihitung hanya sekedar dengan pembagian finansial dan materi. Karena apa? Karena yang difirmankan Tuhan adalah yang lebih dari persembahan materi itu adalah kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan kekudusan jiwa raga kita. Itulah ibadah yang sejati. Di persembahan itu dalam pengelolaannya, tafsirnya tidak ada yang sama dari setiap aliran gereja. Namun pada esensinya kita tahu yang memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah dengan hati. Di mana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena disitulah sebetulnya bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, bukan hanya itu dengan finansial. Nah, semuanya terserah masing-masing gereja sepanjang mereka masih percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan yang berkuasa atas hidup, yang mempersilahkan Yesus mengendalikan kehidupan kita dengan menyerahkan kehidupan kita semuanya pada Tuhan, maka semuanya itu yang menyenangkan hati Tuhan yang kudus dengan firman-Nya yang kudus. Itulah ibadah yang sejati.